Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Ayu Triani, NIM 2202114, Prodi Sistem Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban kelas B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pre-processing test dan beberapa tahapan pentingnya. Nah, pre-processing test ini adalah langkah awal penting dalam NLP untuk mengubah teks mentah yang berantakan menjadi data yang bersih dan siap dianalisis. Jadi bayangin kalau tes mentah ini adalah sebuah biji kopi. Biji kopi sebelum diseduh atau kita konsumsi, maka itu akan lewati beberapa proses. Prosesnya itu seperti mencuci, menyangrai, dan menggiringnya. Baru kita bisa seduh untuk dikonsumsi. Seperti pre-processing test ini itu juga proses dari tadi, contohnya dari mencuci, menyangrai, dan sebagainya. Kalau di tes itu nanti teksnya akan dihapus, terus hapus karena yang tidak penting, bahasa yang terlalu berlebihan, dan lain-lain. Jadi tujuan dari pre-processing teks ini tuh untuk mengubah data teks mentah yang berantakan tadi itu atau yang tidak terstruktur agar menjadi format yang lebih bersih dan lebih struktur dan mudah dipahami juga. Nah, ada banyak tahapan dari pre-processing test itu. Jadi tahapannya itu seperti case folding, stored removal, cleaning, tokenization, stemming, lemmatization, terus text segmentation, token filtering, stemming, dan lain-lain. Nah, karena banyak tahapan dari pre-processing test ini, jadi saya di contoh praktikum nanti, saya ambil 3 tahapan saja. Yang pertama ada text segmentation, token filtering, dan stemming. Langsung saja, seperti biasa saya sudah menyiapkan beberapa kode. Yang pertama ada kode dari segmentation. Aku langsung copy paste ya. Nah, jadi segmentation ini itu adalah proses memisahkan teks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti kalimat atau paragraf. Biasanya kalau langkah ini tuh dilakukan sebelum analisis teks supaya data itu lebih mudah diolah. Oke, lanjut saja. Di sini kan seperti biasa kodenya itu ada import. Import ini untuk mengunduh library yang saya pakai yaitu NLTK. Setelah kita import library, kemudian jangan lupa untuk download source. Setelah kita download source, kemudian masukkan dari teks ini, teks yang saya gunakan ada 2 kalimat. Yang pertama adalah saya suka belajar NLP, kemudian NLP membantu komputer memahami bahasa manusia. Setelah kita masukkan dari teks, kemudian untuk memindahkan kalimat menggunakan send tokenize. Dan print ini nanti untuk memunculkan hasilnya. Kita coba run. Setelah kita run, maka hasilnya dari segmentasi ini yaitu menjadi 2 kalimat. Inilah pemisahan dari teks yang tadi menjadi 2 kalimat ini. Oke, lanjut untuk tes yang kedua, yaitu ada token filtering. Kita import. Kalau tes filtering itu adalah tahapan penyaringan token setelah proses tokenisasi dalam text processing. Nah, tujuannya itu untuk memilih token yang penting atau relevan dan membuang token yang tidak diperlukan. Langsung saja di sini seperti biasa, kodenya tetap. Kemudian bedanya di sini pakai word tokenize. Jadi word tokenize ini itu untuk memecah teks menjadi potongan kata atau token dan nanti hasilnya itu akan dipecah beberapa kata ya. Terus setelah itu di sini menggunakan token filtering. Token filtering untuk menyaring token agar hanya menyisakan token tertentu sesuai kriteria yang diingat. Pada contohnya di sini kan menggunakan hanya huruf dan panjang kata lebih dari 3 huruf. Terus ada fungsi dari T
ini ISAOK. Jadi ISAOK ini tuh memastikan token hanya terdiri dari huruf dan line ini. Itu berarti kita hanya akan mengambil kata yang panjangnya lebih dari 3 huruf. Dan terakhir, di sini untuk menampilkan kode menggunakan print ini. Ya. Kita langsung run saja. Setelah di-run, maka output yang dihasilkan itu seperti ini. Jadi proses token filtering ini kan membantu untuk membersihkan token dan karakter yang tidak penting atau tidak diperlukan, kata yang relevan untuk dianalisis tes selanjutnya. Dan di sini yang tidak relevan itu ada di, kemudian ITB ini adalah singkatan, NLP juga singkatan, 2025 ini adalah angka. Untuk kode yang ketiga, yaitu langsung saja kita copy paste kode yang ketiga. Nah, kode yang ketiga adalah stemming. Stemming ini digunakan untuk mengubah kata menjadi bentuk dasarnya dengan cara memotong imbuhannya. Namun karena kita menggunakan library NLTK, sehingga kata yang dimasukkan ini menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia itu menggunakan library seperti sastrawi. Langsung saja kita run. Nah, setelah kita run, maka akan muncul kata aslinya tadi kan seperti Rani, Chance, Ashley, Rarli. Nah, maka setelah di stemming, kata tersebut akan menjadi kata tanpa imbuhan seperti Ran, Chance, Ashley, Barbie, seperti ini. Oke, jadi dari 3 tahapan yang kita bahas tadi adalah advertise, segmentation, token filtering, dan stemming. Jadi ketiganya ini merupakan bagian dari reprocessing test untuk menyiapkan data sebelum dilakukan analis NLP. Sekian video kali ini, jumpa lagi di video selanjutnya. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.